Nama saya Anissa Saki, absen 6. Saya Mbak Rizky Dwi Astuti, absen 3. Saya Azahra, absen 8. Saya Sabrati Gunawan, absen 4. Saya Muhammad Farid Pratama, absen 24. Saya Fakri Ahmad Ramadan, absen 16. Saya Sandra Cahayana, absen 3. Kami akan menceritakan tentang sejarah terjadinya reformasi gereja. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalian masih ingat gak sih bagaimana lahirnya kepercayaan Buddha? Buddha lahir sebagai bentuk ketidaksetujuan Siddhartha Gautama terhadap sistem karma dalam Hindu. Mirip seperti Buddha, sekitar abad ke-16 terjadi reformasi gereja di Eropa. Dapat dikatakan, reformasi gereja menandakan lahirnya agama Protestan, yang merupakan bentuk dari ketidaksetujuan kepada gereja Katolik saat itu. Supaya kalian makin paham tentang proses lahirnya agama Protestan, kalian bisa simak pengertian dari reformasi gereja terlebih dahulu ya. Pengertian reformasi gereja. Reformasi gereja adalah sebuah gerakan pembaharuan terhadap gereja Katolik Roma. Pembaharuan tersebut mencakup ajaran, praktik, hingga struktur. Reformasi gereja terjadi di Jerman pada tahun 1517, yang ketika itu merupakan bagian dari Holy Roman Empire. Latar belakang reformasi gereja. Pada abad ke-14, Raja Philip IV yang memerintah pada tahun 1285 sampai 1314 memiliki ambisi untuk memusatkan seluruh kekuasaan di tangannya, menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan lain, termasuk paus, berhak ikut campur dalam pemerintah Prancis. Raja Philip IV dijuluki Philip the Fair, yaitu sindiran bagi dirinya yang memiliki wajah tampan namun tidak dengan sikapnya. Raja Philip IV juga meminta klerus atau golongan rohaniwan agar membayar pajak kepada negara. Aturan tersebut akhirnya memicu konflik antara Raja Philip IV dengan Paus Bonifacius VIII. Paus mengeluarkan gugatan yang berisi larangan kepada raja untuk memungut pajak tanpa izin paus. Kemudian, raja pun membalas gugatan tersebut dengan perintah melarang gereja untuk mengirim bantuan sosial ke Roma. Hal tersebut membuat Roma mengalami krisis keuangan. Paus Bonifacius VIII mengumumkan tahun 1300 sebagai tahun jubil, yaitu tahun penghapusan dosa atau indulgensi. Setiap surat pengampunan dosa yang akan digunakan harus dibayar dengan derma. Lalu terjadinya jual beli surat pengampunan dosa. Hal itulah yang membuat Roma terbebas dari krisis ekonomi. Hal itu yang merupakan awal dari ketidaksetujuan banyak pihak tentang praktik yang dijalankan gereja Katolik selama ratusan tahun. Ingat nih guys, latar belakang yang barusan dijelaskan terjadi 1-2 abad sebelum reformasi gereja benar-benar terjadi. Ibaratnya, kisah di atas merupakan bibit dari ketidaksetujuan banyak pihak tentang praktik yang dijalankan gereja Katolik selama ratusan tahun. Terus, kenapa sih reformasi gereja itu bisa terjadi? Faktor munculnya reformasi gereja. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya reformasi gereja. 1. Gereja dianggap melakukan penyimpangan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kalau pada agama Katolik ada yang disebut indulgensi atau pengampunan dosa. Pada masa itu gereja melakukan praktik jual beli alfat atau surat pengampunan dosa. Jual beli surat pengampunan dosa inilah yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran gereja. Transaksi terkait pengampunan dosa kemudian ditentang oleh Martin Luther, seorang pastor dari Jerman yang menjadi pelopor gerakan reformasi gereja. Sebenarnya secara garis besar, Luther tidak menolak prinsip pengajaran tentang indulgensi, tetapi ia menentang penerapannya karena ada transaksi untuk mendapatkan surat pengampunan dosa tersebut. 2. Tumbuh peran negara. Selama abad pertengahan, pemerintah dalam suatu negara dibayang-bayangi oleh kekuasaan gereja. Pada masa itu, Paus Bonifacius VIII mengeluarkan Bulla 6 Sanctam yang menyatakan bahwa kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi ada di tangan Paus.
dan para raja adalah di bawah paus. Artinya, pada abad pertengahan gereja membawahi banyak kerajaan di Eropa. Tapi pada abad ke-14 mulai timbul keinginan dari negara-negara untuk menjalankan pemerintahan dengan lebih independen. 3. Semakin berkembangnya tradisi intelektual. Antara pertengahan abad ke-14 dan menjelang awal abad ke-15, mulai ada ketidakpuasan terhadap gereja dari kalangan internal gereja itu sendiri, misalnya Shepherd. Lalu, seperti apa ya proses terjadinya reformasi gereja? Proses terjadinya reformasi gereja. Gerakan reformasi gereja diawali ketika Martin Luther memaku 95 dalil depan pintu atau tembok gereja Wittenberg di Jerman. Secara garis besar, ke-95 dalil tersebut berisi kepercayaan, doktrin, dan praktik dalam gereja Katolik yang menurut Luther harus segera direformasi. Di dalam 95 dalil, terdapat daftar penyimpang yang terjadi di lingkungan gereja, termasuk para penjabatnya mulai dari imam, uskup, kardinal, sampai paus. Namun 95 dalil yang diinisiasi Luther tidak digubris oleh pihak gereja. Seluruh pemikiran Luther dianggap sesat. Luther bahkan diminta untuk mencabut ke-95 dalilnya oleh Paus Leo X dan Kaisar Charles V karena dianggap menyimpang, tapi Luther menolak permintaan tersebut. Pada 18 April 1521, Luther mulai gerakan Protestan sebagai bentuk penolakan gerakan tersebut, menginginkan ajaran agama yang sesuai Alkitab. Dengan adanya gerakan tersebut, maka akhirnya Kristen Protestan karena dibawa oleh Martin Luther. Maka ajaran disebut Lutheran. Proses terjadinya reformasi gereja ini juga tidak terlepas dari peran-peran tokoh reformasi gereja. Nama tokoh reformasi gereja? Yang pertama ada Martin Luther. Martin Luther merupakan pelopor gerakan reformasi gereja sebelumnya. Beliau adalah seorang pastor dan profesor di Universitas Wittenberg, Jerman. Dirinya melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama dalam gereja Katolik. Dalam gerakannya, Martin Luther terus gigih dalam melakukan reformasi. Pada perkembangannya, kaum Protestan lebih banyak di Eropa bagian utara, sementara kaum Katolik mendominasi di Eropa bagian selatan. Yang kedua, ada Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli merupakan seorang pastor asal Zurich, Swiss. Ia mengadakan gerakan reformasi gereja pada tahun 1523 di kota asalnya. John Calvin. John Calvin merupakan seorang pastor dan teolog asal Prancis yang kemudian melarikan diri ke Swiss. Ia memutuskan memisahkan diri dari gereja Katolik setelah terjadi kekerasan terhadap Protestanisme di Prancis. Pada tahun 1536, ia menerbitkan buku Institution yang berjudul Institutes of Christian Religion. Ia juga melakukan reformasi di Jenewa, Swiss, yang sebelumnya sempat dilakukan oleh William Farel. Ajaran yang dibawa oleh John Calvin disebut sebagai Calvinisme. Calvinisme pun segera berkembang ke seluruh Eropa. Terakhir ada Henry ke-8. Henry ke-8 merupakan Raja Inggris yang menjabat sejak tahun 1509 sampai 1547. Henry ke-8 menginisiasi gerakan reformasi gereja yang ditandai dengan pendidikan gereja Anglika karena penolakannya terhadap supremasi paus atas gereja-gereja Inggris. Pengaruh reformasi gereja. Yang pertama, dalam bidang agama. Dalam bidang agama, reformasi gereja berpengaruh pada munculnya aliran-aliran Kristen di Eropa, misalnya seperti Lutheran, Calvinis, dan Anglika. Yang kedua, dalam bidang politik. Dalam bidang politik, reformasi gereja bertampak pada dua hal. Pertama, memperlemah pengaruh gereja Katolik dalam pemerintahan. Akibatnya, peran negara semakin kuat. Yang kedua, menguatnya peran negara menyebabkan munculnya sekularisme, yaitu pemisahan urusan agama dari pemerintah. Yang terakhir, dalam bidang sosial, perbedaan agama yang dihasilkan reformasi gereja memicu gesekan dalam masyarakat yang mengakibatkan perang. Contohnya di Holy Roman Empire, sang kaisar menganut Katolik, tapi banyaknya
rakyat yang menganut Protestan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perang 30 tahun yang dimulai dari 1618 sampai dengan 1648 di sana.